Seperti yang kita ketahui, Perang Dunia Kedua sudah lama sekali selesai. Tetapi banyak orang yang masih terngiang-ngiang dan memperingatinya. Ada banyak film yang terinspirasi dari perang tersebut dan ada ribuan buku tentang masalah kemanusiaan ini. Bahkan bagi mereka yang tidak ahli sejarah pun cukup yakin kalau mereka mengetahui dasar-dasar adanya Perang Dunia Kedua. Ya, begitu banyaknya informasi yang kita tahu ternyata salah. Propaganda dan rumor sering kali terdengar selama perang, dan bahkan setelah bertahun-tahun lamanya, kita masih percaya sebagian informasi tersebut. Ya wajar saja sih, karena memang sejarah ditulis oleh pemenang. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa mitos terbesar yang mungkin masih kita percayai tentang Perang Dunia Kedua. Informasi yang menyatakan kalau militer Prancis tidak berguna itu muncul ketika Hitler mengambil alih negara hanya dalam 6 minggu. Faktanya kejatuhan Prancis itu bukan salah Prancis. Nyatanya, militer Prancis itu memiliki perlawanan yang sangat kuat dan pertarungan mereka dianggap sengit dan berani. Ketika tentara Belgia menyerah, pertahanan sekutu menjadi lemah. Dan Mussolini Italia merasakan dampaknya hingga ia tiba-tiba bergabung dengan Jerman juga. Prancis pun tidak punya peluang. Namun Prancis terus berjuang sehingga Inggris dapat mengungsi ke Dunkirk. Pasukan Prancis kalah jumlah menahan pasukan Jerman sehingga 100.000 tentara Inggris memilih untuk melarikan diri. Jadi Prancis tetap di pertahanan selama beberapa tahun, tetapi tidak berhasil. Setelah Paris jatuh ke tangan Nazi, Prancis masih menunjukkan keberanian mereka. Ratusan ribu orang mempertaruhkan hidup mereka untuk berjuang dalam perlawanan. Tujuh puluh hingga 80% dari semua korban Eksis selama Perang Dunia Kedua dikalahkan oleh Uni Soviet. Rusia kehilangan sekitar 10 juta tentara dengan 15 juta lainnya luka-luka dan 17 juta kematian warga sipil. Sementara Amerika Serikat kehilangan 400.000 tentara selama perang. Sekitar 139.000 tentara mereka berada di Eropa. Sejarawan setuju bahwa kekalahan Jerman di Stalingrad adalah titik balik perang Eropa. Dan pertempuran melawan Soviet di front timur mengalahkan militer Jerman. Bahkan juga mengalahkan pasukan militer Luftwaffe yang terkenal itu. Karena pada saat D-Day bergulir, Jerman berdarah. Sekutu mungkin tidak akan berhasil di Normandia jika Soviet belum melakukan aksinya. Kemudian setelah merebut Berlin pada tahun 1945, Uni Soviet berbalik dan menghancurkan tentara terbesar Jepang dalam 11 hari. Baik Roosevelt maupun Churchill memuji dan berterima kasih kepada Uni Soviet atas upaya besarnya dalam mengalahkan Hitler. Saat Perang Dunia Kedua, ada mitos yang mengatakan bahwa makan wortel bisa membantu orang melihat dalam kegelapan. Mitos ini beredar karena pemerintah Inggris. Luftwaffe sering menyerang Inggris pada malam hari, tetapi Inggris mampu mengeluarkan banyak pesawat Jerman berkat sistem radar rahasia yang baru. Pemerintah Inggris tidak ingin musuh curiga, jadi mereka memutuskan untuk membuat mitos kepada semua orang. Menurut Kementerian Informasi dari surat kabar Inggris, keberhasilan pilot pesawat tempur mereka karena memakan banyak wortel. Inilah yang katanya bisa meningkatkan penglihatan di malam hari. Mereka bahkan memberikan julukan mata kucing agar terdengar lebih terpercaya. Cerita ini juga pernah beredar selama Perang Dunia Kedua yang mengatakan bahwa orang Polandia menyerang tank-tank Jerman menggunakan kavaleri dengan cukup handal. Mitos ini ada tepat setelah Hitler menyerbu Polandia pada tahun 1939. Polandia sebenarnya menyerang Jerman menggunakan kavaleri di Krojanti. Tetapi tidak ada tank yang terlibat. Memang sebagian pasukan masih mengandalkan binatang dalam Perang Dunia Kedua.
Jerman sendiri menggunakan lebih dari 2 juta kuda dan memiliki 6 divisi yang dipasang. Fakta yang tepat adalah tentara Polandia menyerang infanteri, bukan tank. Mereka berada di atas kuda sambil menyerang tentara musuh yang berjalan kaki. Polandia menewaskan 11 orang Jerman, melukai 9 lainnya, dan seluruh resimen musuh panik dan lari akibat serangan itu. Mengetahui hal itu, Jerman membalas menggunakan mobil lapis baja dan senapan mesin. Mereka menang dan banyak orang Polandia meninggal. Namun mitos ini tak berlangsung lama. Mitos ini sering kita dengar, yang katanya Adolf Hitler membenci orang Yahudi dengan hasrat psikotiknya karena membunuh mereka dengan sadis. Tetapi yang benar adalah dia tidak selalu membunuh semua orang Yahudi. Itu bukan kebijakan Nazi sampai tahun 1941 dan pengembangan solusi akhir. Menurut histori, hingga tahun 1940 Hitler menyetujui sebuah rencana untuk mengirim semua orang Yahudi Eropa ke Madagaskar. Ini dimaksudkan agar Jerman dianggap murah hati oleh dunia. Namun orang-orang Yahudi yang dikirim itu tidak diizinkan membawa harta benda mereka dan juga mereka berada di bawah kendali pasukan polisi. Rencana ini diharapkan akan terwujud. Pasalnya para pejabat Jerman sudah memberitahu orang Yahudi kemana mereka akan pergi. Dan Nazi bahkan berhenti membangun ghetto di Polandia karena tidak lagi diperlukan. Tetapi rencana itu ditinggalkan ketika Jerman menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup kapal untuk mengangkut orang-orang Yahudi dan juga angkatan laut sekutu menghalanginya. Banyak orang cenderung menganggap Jerman, terutama partai Nazi itu militeristik, disiplin, dan serius. Nazi beralih dari partai politik kecil menjadi penguasa sebagian besar Eropa dalam periode waktu yang sangat singkat. Namun, menurut buku The Nazi Dictatorship, Problem and Perspective of Interpretation, menyatakan kalau itu mitos. Ternyata itu lebih sulit daripada kedengarannya. Sejarawan sepakat bahwa struktur sistem pemerintahan Jerman Nazi itu kacau dan Nazi berada dalam keresahan yang ekstrim. Hitler juga bukan penguasa yang sangat kuat. Dia bahkan membuat beberapa keputusan yang justru melemahkan otoritasnya. Misalnya dia membuat keputusan kalau posisi Führer harus selalu dihormati. Jadi jika mencoba untuk tidak terlibat dalam pertengkaran politik kecil atau keputusan apapun yang mungkin tidak memberinya keuntungan. Tapi itulah masalah terbesarnya. Jika ingin menjadi diktator, seorang harus terlibat dalam segalanya. Dia juga mengizinkan beberapa orang seperti Göring dan Himmler memiliki kekuatan dan kekuasaan besar mereka sendiri. Dan New York Times mengatakan kalau para jenderal Hitler itu tidak takut padanya. Mereka bahkan sering bertengkar mengenai strategi militer. Pemboman paling mematikan dalam sejarah terjadi di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Tetapi itu bukanlah karena salah satu bom atau Hiroshima dan Nagasaki. Karena lebih banyak orang yang meninggal karena keracunan, radiasi, dan komplikasi lainnya setelah pengeboman. Jumlah kematian awal di Hiroshima adalah 60.000 orang hingga 80.000 orang. Sementara di Nagasaki sekitar 75.000 orang. Tetapi pada tanggal 9 Maret 1945, militer Amerika Serikat menewaskan 100.000 orang dalam satu malam selama penembakan dan pengeboman di Tokyo. Peristiwa yang jarang dibicarakan hari ini. Menurut Australian Broadcasting Corporation, 300 pembom B-29 menjatuhkan 500.000 silinder napalm dan petroleum jelly, memilih area kota yang paling padat penduduknya sebagai target mereka. Lebih dari 15 mil persegi Tokyo seperti neraka ketika bom itu dijatuhkan. Selain 100.000 orang tewas, 1 juta lainnya cacat dan 1 juta lainnya juga harus kehilangan tempat tinggal. Pada tahun 2002, sebuah jejak pendapat nasional mengungkapkan kalau banyak orang menganggap Winston Churchill itu adalah orang Inggris yang paling hebat.
Dia mengalahkan tokoh-tokoh terkemuka lainnya seperti William Shakespeare, Isaac Newton, dan Putri Diana. Namun anehnya, orang-orang sezamannya mungkin menganggap ini agak membingungkan karena Winston Churchill jauh dari pemimpin yang menginspirasi. Setelah evakuasi di Dunkirk dan jatuhnya Prancis, Churchill berdiri di parlemen dan mengatakan bahwa semuanya tidak boleh panik atau putus asa. Dia berbicara mengenai tekad kepada semua orang untuk terus berjuang dan musuh bisa dikalahkan. Tetapi menurut International Business Times, laporan yang menyatakan kalau kebanyakan orang kurang terkesan padanya. Banyak orang yang mengira kalau dia terdengar seperti orang mabuk. Sebagian lagi menganggap kalau dia tampak lelah atau tidak percaya diri. Pidato lainnya mendapat reaksi serupa, terutama terkait perang yang panjang dan berdarah. Pada bulan Juli 1945, ia secara tidak resmi diusir dari kantor. Partainya kalah bahkan sebelum Jepang menyerah. Pearl Harbor konon merupakan serangan mendadak yang mengejutkan semua orang di Amerika karena tidak ada yang mengharapkan perang dengan Jepang. Namun dalam kenyataannya Amerika Serikat dan Jepang sudah lama saling berseteru. Menurut Global Security, Amerika terlibat dengan War Plan Orange atau Rencana Perang Oranye pada tahun 1890. Doktrin ini mengasumsikan bahwa akan ada konflik dengan Jepang. Setelah Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, Amerika menguasai lebih banyak wilayah di Pasifik yang akhirnya memicu Jepang untuk mencoba merebutnya. Dewan Gabungan Khusus Angkatan Darat, Angkatan Laut memperbaharui rencana Perang Oranye pada tahun 1904 untuk merencanakan melawan Jepang dengan sungguh-sungguh pada awal tahun 1906. Pada awal tahun 1920-an, militer mengembangkan rencana perang strategis Pasifik dan direvisi setidaknya 6 kali antara tahun 1924 dan 1938. Jepang juga tidak suka dengan Amerika. Untuk kemanusiaan mengatakan bahwa pemerintah mereka marah kepada Amerika karena Amerika tidak menerima imigran Jepang. Sepanjang tahun 1930-an, Jepang terus berusaha untuk mengambil alih sebagian dari China. Pemerintah Amerika menolak mengakui penaklukan mereka dan menerapkan beberapa sanksi ekonomi dan memberikan sedikit bantuan militer kepada China. Histori melaporkan tindakan yang dilakukan Amerika itu memicu Jepang untuk mengebom dan menenggelamkan kapal perang Amerika Serikat Panay pada tahun 1937. Tanggal resmi dimulainya Perang Dunia Kedua adalah 1 September 1939 ketika Hitler menyerbu Polandia. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Dengan mudah, Inggris dan Prancis akan berada di pihak pemenang perang. Tetapi HistoryNet mengatakan, banyak sejarawan berargumen bahwa konflik yang rumit dan mencakup dunia ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pertama, ada invasi Jepang di tahun 1937 ke China. Jepang adalah bagian besar dari Perang Dunia Kedua. Jadi mengapa tindakan agresi ini tidak masuk hitungan? Dan juga pendudukan Jerman di Rhineland pada tahun 1936 yang secara khusus diperintahkan agar tidak mereka lakukan dalam perjanjian Versailles. Dan tindakan yang memungkinkan mereka untuk menjadi agresif di Eropa Barat sejak awal. Italia juga terlibat, mereka menyerang Ethiopia pada tahun 1935 dan Jepang yang menyukai invasi berhasil mengambil alih Manchuria pada tahun 1931. Bahkan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Perang Dunia Kedua dimulai tepat pada akhir Perang Dunia Pertama atau setidaknya setelah perjanjian Versailles ditandatangani. Ya itulah tadi beberapa mitos seputar Perang Dunia Kedua. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy.